Pemirsa, untuk membahas mengenai dampak ekonomi dari serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, kita sudah bergabung dengan pengamat ekonomi Indef Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Baik, Pak Rizal, kalau misalkan kita melihat 2 hari terakhir, dampak dari penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini menyebabkan Selat Hormuz ditutup. Lantas, apa dampaknya untuk perekonomian dunia, Pak? Yang pasti konflik ini, kalau kita dibaca resiko gangguan pasokan minyak yang paling penting. Bahkan Iran ini kan berada di Teluk Persia dan dekat Selat Hormuz. Ya. Yaitu selat di mana jalur 1/5 perdagangan minyak dunia. Jadi resikonya tentu harga minyak akan naik, ya bukan karena pasokan sudah berhenti, tapi karena risk premium. Ya, jadi ini tentu krusial bagi global, bahkan bagi Indonesia, karena kita sebagai negara net importer energi, misalnya impor crude oil dan BBM besar, ya, kemudian juga produksi domestik kita juga relatif masih belum optimal. Bahkan konsumsi juga terus meningkat. Artinya apa? Konflik ini memang akan mendrive harga minyak dunia. Ya, kalau bicara minyak dunia di atas dari asumsi fiskal, maka tentu akan membebani APBN, ya. Jadi harga minyak dunia naik ini kan tentu biaya impor energi akan naik, beban subsidi kompensasi terhadap energi juga akan berpotensi naik, sehingga akan menekan fiskal kita gitu. Baik, sementara itu selain harga minyak dunia yang semakin tinggi, lantas pasokan apa saja yang menurut Anda juga ikut mempengaruhi nantinya dari dampak penutupan Selat Hormuz ini? Iya, jadi dampaknya tentu ke inflasi, ya, dan kebijakan moneter tentu saja, ya. Memang sebagai triggernya adalah dari minyak, ya, BBM dan transportasi, biaya logistik pangan juga akan terdrive gitu, ya. Bahkan harga pupuk dan petrokimia juga akan terdorong, ya. Akibatnya apa? Tekanan impor inflationnya juga akan naik, serta ekspektasi inflasi juga akan terdorong dan tentu akan meningkat. Di sinilah memang akan dilemati bagi otoritas fiskal maupun moneter gitu, ya, terkait dengan terkait dengan kasus geopolitik yang memanas ini. Dan tentu pasar global biasanya masuk ke mode risk off gitu, ya. Jadi investor akan pindah ke dolar US biasanya gitu, ya. Mata uang emerging market juga akan melemah. Padahal situasi kondisi ekonomi dan juga pasar uang kita juga sedang mengalami tantangan cukup berat. Dan bagi otoritas moneter ini tentu akan menjadi lebih fokus, ya, kepada menjaga rupiah daripada menurunkan suku bunga, ya. Bulan ini kan memang menahan suku bunga, ya, dan tentu implikasinya apa? Konflik Timur Tengah ini bisa menunda pelonggaran suku bunga domestik, padahal kan kemarin harapan dari para pengusaha gitu, ya, wait and see berkaitan dengan ini. Kemudian juga dampak terhadap keuangan. Jadi isu ini tentu juga bukan hanya masalah perdagangan, tapi juga arus modal, ya. Biasanya jadi pada harga minyak tadi naik, inflasi global juga akan naik, bahkan The Fed juga kemungkinan akan sama mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, karena harapannya kan dana asing keluar dari emerging market biasanya, ya. Konsekuensi tentu rupiah akan tertekan lagi, yield SBN juga akan naik, ya. Indeks harga saham gabungan juga akan volatil, dan pembiayaan korporasi tentu akan semakin mahal. Apa yang indikasinya bahwa Indonesia akan banyak tergantung pada investor asing di pasar obligasi negara akibat dari kenaikan harga energi ini, karena kan kita net importer energi, ya, dan implikasinya tentu ke moneter maupun ke keuangan gitu. Tapi sementara itu untuk pemerintah Indonesia sendiri, apa antisipasi yang bisa dilakukan untuk menekannya inflasi? Yang mau tidak mau memang harus mendorong agar lonjakan minyak ini tidak langsung berubah menjadi lonjakan beban APBN. Itu yang harus dilakukan, ya, karena ini kan bagaimana risk manajemen dari shock eksternal ini, ya, bukan sekedar merespon sektor energinya, tapi juga dari sisi fiskal dan energi juga gitu, ya. Instrumen yang paling realistis adalah menahan kenaikan consumption, ya, bukan hanya menahan harga gitu, ya.
Artinya memang pembatasan subsidi ini harus lebih terarah, ya targeted, dan itu penguatan ke program konversi energi misalnya dan mengoptimalisasi kebijakan biodiesel ini tepat gitu ya. Bagaimana mengoptimalisasi blending biodiesel untuk menekan impor solar. Yang kedua dari sisi moneter dan stabilitas rupiah. Jadi lembaga otoritas di moneter katakanlah Bank Indonesia harus fokus pada stabilitas nilai tukar ya. Karena kanal transmisi utama konflik ini adalah arus modal. Sehingga intervensi falas, ya operasi moneter di pasar obligasi dan juga penguatan cadangan devisa menjadi kunci agar tekanan rupiah juga tidak berubah menjadi inflasi domestik. Yang ketiga adalah sektor keuangan dan pembiayaan negara. Jadi pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pembiayaan jangka pendek pada investor asing ya. Dan tentu harus memperbesar basis investor domestik ya, terutama untuk SBN ya, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan itu akan sangat baik jika memperpanjang tenor utang, kemudian juga menjaga kredibilitas. Karena kalau kita lihat dari aspek lain, katakanlah perdagangan, memang Indonesia dengan Iran ini kan tidak terlalu besar ya, meskipun surplus bagi Indonesia ya, totalnya hampir 200 juta US dollar gitu ya. Dan tentu ini juga akan mempengaruhi ya terhadap ekspor impor dari Indonesia dan Iran. Jadi memang transaksi perdagangan antara Iran dan Irak ini kan memang akan berpengaruh, tapi tidak terlalu besar dari perdagangannya. Tapi justru yang paling akan berpengaruh itu dari sisi energi itu, karena kita net importer energi yang memang energinya dari Selat Hormuz itu gitu ya, yang tentu akan berpengaruh terhadap harga. Oke, berarti kan bisa dikatakan ada langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan sama pemerintah Indonesia. Tapi untuk dampak secara langsungnya kepada Indonesia begitu dengan adanya nanti peningkatan harga minyak dunia yang tinggi ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Indonesia bisa merasakan dampak tersebut? Saya kira karena harga energi dunia pasti akan cepat gitu ya, karena tadi hampir sepertiga dari seperlima ya perdagangan global itu kan salah satunya dari Selat Hormuz gitu, dan dampak langsung ya terhadap ekonomi Indonesia memang akan relatif cepat ya, karena transmisi konflik Timur Tengah ini kan bekerjanya harga energi dan pasar keuangan, bukan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Iran saja gitu ya. Jadi ketika eskalasi Iran dan Israel ini menaikkan risk premium minyak, maka harga energi globalnya akan naik, dan Indonesia tadi sebagai net importer ya langsung menghadapi kenaikan biaya impor BBM dan juga crude-nya. Dan apa konsekuensi beban kompensasi energi ini juga akan mempengaruhi terhadap ruang fiskal yang menyempit gitu. Nah, jadi efeknya memang masuk ke inflasi domestik ya, kenaikan harga energi ini kan juga akan mempengaruhi biaya transportasi dan logistik yang kemudian merambat ke harga pangan, apalagi suasana kan Ramadan ya, musiman di Indonesia yang harga juga terutama pangan yang volatil juga sedang mengalami lonjakan gitu ya, terutama barang-barang pangan. Dan ini tentu import inflation ini ya, jadi harga kenaikan impor ini juga akan mendorong terhadap kebijakan moneter yang semakin ketat untuk menjaga stabilitas. Gitu sih Mbak. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat tadi Anda sempat menyampaikan untuk bulan Ramadan di Indonesia sendiri sebenarnya sebelum ada serangan ke Iran harga bahan pokok kita sudah semakin tinggi begitu. Lantas apakah nantinya harga bahan pokok di Indonesia ini justru akan semakin tidak terkendali dengan adanya peristiwa tersebut? Ya, akan terdongkrak harga naik karena kan biaya transportasinya naik begitu ya. Kita sih berharap pemerintah bisa mengantisipasi dengan cepat gitu ya terkait dengan ketersediaan energi, terutama energi alternatif bukan dari energi impor ini gitu ya. Nah, jadi karena kenaikan memang potensinya itu kan memang cukup besar gitu ya. Tetapi kenaikan yang tidak langsung juga bukan karena pasokan pangan berkurang, karena tadi lagi-lagi ke biaya energi.
Karena konflik ini kan menaikkan harga minyak dunia, yang pertama naiknya kan di ongkos produksi dan distribusi, Mbak. BM angkutan, biaya logistik antar daerah, biaya penggilingan, cold storage katakanlah gitu ya, sampai pada pupuk katakanlah misalnya karena basis gas. Maka sebagai negara kepulauan, maka harga pangan ini yang awal paling sangat sensitif terhadap transportasi kan, akibatnya memicu perdagangan dan menyesuaikan harga jual untuk menutup kenaikan harga ini, apalagi di tengah musim Ramadan dan juga Lebaran kan, yang itu menghadapi kenaikan harga musiman dan juga volatil pangan juga cukup signifikan gitu. Baik, terima kasih banyak diskusinya pada siang hari ini, Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman selaku pengamat ekonomi Indef, dan salam sehat Bapak.